Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan mengenai kewenangan dan teori tentang check and balance. Selanjutnya kami akan menjelaskan siapa saja anggota dalam kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pendapat menurut para ahli. Immanuel Kant berpendapat bahwa aspek fundamental dari negara hukum adalah pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Demikian pula, Friedrich Julius mengidentifikasi pemisahan kekuasaan sebagai karakteristik utama negara hukum. Ivor Jennings dalam bukunya The Law and the Constitution menganalisis pemisahan kekuasaan dari perspektif formal dan material. Perspektif material menjunjung tinggi pembagian tanggung jawab pemerintah yang ketat di antara cabang-cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memastikan fungsi-fungsi yang berbeda. Sebaliknya, perspektif formal memungkinkan penafsiran yang lebih fleksibel terhadap distribusi kekuasaan. Check and balance adalah prinsip ketatanegaraan yang mengatur bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah sederajat serta saling mengontrol. Prinsip ini diberlakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau institusi dan mencegah pemusatan kekuasaan. Mekanisme checks and balance adalah konsep kewenangan yang diciptakan untuk suatu cabang pemerintahan. Dalam buku Avan Gafar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, mekanisme checks and balance biasanya diterapkan dalam sistem demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau institusi. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada satupun lembaga yang memiliki wewenang berlebihan karena berbagai lembaga yang berbeda mengawasi dan mengatur satu sama lain. Selain itu, lembaga-lembaga ini dapat berfungsi dengan cara yang saling melengkapi, mendorong akuntabilitas dan stabilitas dalam pemerintahan. Kewenangan check and balance di Indonesia. Di Indonesia, prinsip check and balance diterapkan dalam sistem pemerintahan berdasarkan konsep Trias Politica Mustiku yang membagi kekuasaan negara menjadi cabang utama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing cabang memiliki kewenangan tertentu dan saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pertama, kewenangan eksekutif seperti presiden dan pemerintah, yaitu melaksanakan undang-undang dan kebijakan negara, mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR, selanjutnya menjalankan hubungan diplomatik dan menetapkan kebijakan luar negeri, selanjutnya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pemerintah secara umum, dan yang terakhir diawasi oleh DPR melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang kedua adalah kewenangan legislatif, yakni DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang bersama Presiden, selanjutnya mengawasi jalannya pemerintahan eksekutif melalui mekanisme pengawasan seperti hak bertanya, interpelasi, dan angket. Selanjutnya menyetujui atau menolak kebijakan anggaran yang diajukan pemerintah, selanjutnya mempunyai wewenang untuk menyetujui atau menolak pencalonan penjabatan tinggi negara, dan yang terakhir dapat mengusulkan pemalsuan presiden melalui Mahkamah Konstitusi jika terjadi pelanggaran hukum atau konstitusi. Ketiga, kewenangan yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yakni mengadili dan menyelesaikan sengketa hukum serta menegakkan keadilan. Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menangani perkara pemalsuan presiden. Mahkamah Agung atau MA berwenang mengawasi peradilan di bawahnya dan mengadili perkara kasasi serta peninjauan kembali. Mekanisme check and balance di Indonesia. Sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga demokrasi. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga setiap cabang pemerintahan dapat saling mengawasi dan mengontrol. Berikut adalah mekanisme check and balance di Indonesia, yakni yang pertama, DPR mengawasi eksekutif dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang kedua, Presiden dapat menolak atau mengesahkan undang-undang yang disusun oleh DPR. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi mengawasi peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan UUD 1945.
Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memeriksa keuangan negara yang dikelola oleh eksekutif. Yang kelima, Komisi Yudisial atau KY mengawasi hakim agar menjaga integritas peradilan. Dengan mekanisme ini, prinsip checks and balance di Indonesia berfungsi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjaga sistem demokrasi dan supremasi hukum. Namun, tantangan seperti intervensi politik dan lemahnya pengawasan terhadap eksekutif masih menjadi hambatan yang perlu diperbaiki. Tantangan baru bagi prinsip check and balance dalam sistem hukum. Penyebaran berita palsu, manipulasi data, dan pelanggaran privasi menjadi ancaman di era digital. Untuk mengatasinya diperlukan literasi digital, regulasi yang ketat, dan penguatan penegakan hukum. Dalam pemerintahan, check and balance berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan, namun sering menghadapi tantangan. Jika tidak diperbaiki, hal ini dapat memicu otoritarisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Check and balance juga punya tantangan loh. Berikut adalah tantangan check and balance yang harus dihadapi. Aspek teoritis prinsip check and balance. 1. Prinsip check and balance menghendaki pengaturan ketatanegaraan agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif setara, saling mengontrol dan saling mengawasi. Kedua, prinsip ini mengatur dan membatasi kekuasaan negara untuk mencegah penyelewengan oleh lembaga negara atau individu yang menduduki jabatan. Ketiga, penerapan mekanisme ini umum dalam negara demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan atau pemusatan kekuasaan, di mana setiap institusi saling mengontrol, mengawasi, dan mengisi. Keempat, check and balance tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Teori Musteku menjelaskan pembagian kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan terakhir, yang kelima, tujuan utama teori mekanisme check and balance adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. Rekonstruksi check and balance, upaya perbaikan atau penyusunan kembali sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan agar tetap efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh sesuatu lembaga negara. Dalam sistem demokrasi, check and balance berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan tidak ada yang mendominasi. Terakhir adalah kesimpulan dari materi kewenangan dan teori check and balance, yaitu sebagai berikut. Prinsip check and balance menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, sistem ini diperkuat sejak Reformasi 1998 melalui pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politika. Namun, tantangan seperti intervensi politik, lemahnya pengawasan, serta ancaman digital seperti berita palsu dan manipulasi data masih menjadi hambatan. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan rekonstruksi dengan penguatan pengawasan, transparansi, serta peran lembaga independen dan masyarakat sipil. Dengan demikian, prinsip check and balance tetap berfungsi optimal dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Sekian dari kami kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.